Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Fans penyihir Jujutsu silakan merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Choso yang emosi dan kembali ke medan pertempuran untuk menyelesaikan urusannya dengan Kenjaku. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 135 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 135 ini, Choso berganti haluan dan berbalik menyerang Kenjaku. Di sisi lain, para penyihir berusaha untuk menyudutkan kedua villain tersebut. Namun sialnya, Urame dan penyihir jahat itu berhasil membalikkan keadaan. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter ke-135 kali ini adalah Insiden Shibuya, bagian ke-52. Pada awal scene, kita diperlihatkan Choso yang berhadapan dengan Kenjaku. Manusia rahim kutukan itu bercerita jika dia memiliki suatu efek teknik. Mau berapa jauh saudaranya pergi, dia akan selalu bisa merasakan keanehan yang terjadi karena mereka berhubungan darah satu sama lain. Kematian bagi makhluk hidup adalah perubahan terhebat dan yang terakhir. Dan beberapa saat yang lalu, di hadapan mata kepalanya sendiri, Choso merasakan kematian dari Itadori Yuji dengan sangat kuat. Menyadari akan hal tersebut, Choso pun menyimpulkan jika pemuda itu juga berhubungan darah dengannya, termasuk dengan adik-adiknya pula. Yuji yang mendengar hal itu begitu kaget dan hanya terdiam. Choso kembali berkomentar, jika kamu Noritoshi selama ini hidup dan saling berpindah tubuh, maka itu semua masih memungkinkan terjadi. Jadi yang harus dia lakukan saat ini adalah memenuhi perannya sebagai kakak. Kemudian Choso mengambil kuda-kuda untuk bersiap menyerang. Melihat gerakan yang pria itu lakukan, membuat Noritoshi begitu terkejut. Benar saja, Choso pun mengeluarkan teknik manipulasi darahnya untuk menyerang Urame. Dengan kerasnya, wanita itu terdorong jauh ke belakang dan dia berusaha untuk menahan serangan tersebut. Tapi Choso juga menggerakkan tembakan darahnya dan ganti menyerang Kenjaku pula. Namun dengan sigap, penyihir jahat itu berhasil menghindar. Akan tetapi dengan cepat, Choso segera menggerakkan beberapa darah yang sudah tercecer untuk mengangkat tanah tempat penyihir jahat itu berpijak. Setelah tanah tersebut sudah cukup terangkat, Choso segera maju dan melancarkan pukulannya secara bertubi-tubi. Kenjaku yang diserang itu berhasil menangkis setiap serangan yang manusia rahim kutukan itu lancarkan. Sambil tersenyum, dia berkomentar dan meminta pria tersebut untuk tidak usah memaksakan diri, karena pastinya Choso sendiri sudah merasa kelelahan. Namun Choso menjawab jika dia tidak memiliki alasan untuk tidak mempertaruhkan nyawanya, apalagi di depan adiknya sendiri. Panda yang melihat pertempuran tersebut bertanya kepada Yuji, apakah pria itu hanyalah orang asing bagi adik kelasnya tersebut. Itadori memberitahu kalau Choso tidak hanya asing, tapi sebelumnya, dia juga sudah pernah hampir dibunuh oleh pria tersebut pula. Panda merasa kalau Yuji mempunyai bakat untuk menarik makhluk berbahaya, seperti halnya Todo maupun Choso. Menurut Noritoshi sendiri, dengan kondisi seperti ini, mereka akan bisa memanfaatkan situasi yang terjadi. Panda juga memberitahu jika dia masih memiliki sisa 2 unit perubahan, dan setelah ini dia akan maju, agar kedua rekannya tersebut membantunya untuk menemukan celah. Karena mau bagaimanapun, mereka harus segera mengambil Prison Realm dari pria itu. Kemudian dari atas, Nishimiya yang terbang itu memberikan kode kepada mereka semua. Lalu dengan sigap, para penyihir yang lain segera bergerak untuk maju menyerang Kenjaku. Namun secara mengejutkan, Urame malah mengeluarkan teknik kutukan pembekunya dan menghembuskan udara beku dalam skala besar. Seketika kejadian itu membuat mereka semua tidak bisa bergerak. Noritoshi yang menerima serangan tersebut merasa jika teknik es ini memiliki level kekuatan yang begitu tinggi. Jika mereka tidak berhati-hati, maka tubuh mereka semua pasti akan hancur. Kenjaku yang melihat ulah dari rekannya barusan meminta Urame untuk jangan sampai membunuh para penyihir itu, karena mereka sendiri juga membutuhkan pembawa pesan. Sambil emosi, wanita tersebut berkata jika dia tidak punya alasan lain untuk membiarkan mereka tetap hidup. Kusakabe yang juga dibekukan itu berkata dalam hati, menurutnya teknik pembalik kutukan yang mereka keluarkan ini memiliki skala serang yang levelnya jauh di atas mereka semua.
Kejadian tersebut membuatnya merasa ingin segera pulang saja. Choso yang masih emosi itu mencoba untuk bergerak. Dia merasa akan dapat melepaskan diri dengan tingkat pembukuan es seperti ini. Urame merespon komentar tersebut dan menghampirinya sambil menodongkan pisau es kepada pria itu. Namun secara tak terduga, Yuji berhasil melepaskan diri dan menendang saudaranya itu agar dapat terbebas juga. Urame yang melihat penyihir itu dapat bebas merasa tidak terima, karena berkat Tuan Sukuna yang membuatnya bisa menjadi sekuat ini. Sambil mencoba untuk menjaga jarak, Yuji bertanya, apakah sekarang ini pria itu bisa menganggapnya sebagai rekan mereka? Choso menjawab tidak. Dia mengajak Yuji untuk tidak serius sebentar dan memberitahu kalau posisinya ini adalah kakak dari penyihir tersebut. Maka dari itu, Choso meminta Yuji untuk memanggilnya dengan sebutan kakak, minimal sekali saja. Tapi sayangnya penyihir tersebut seperti tidak memberikan respon. Di sisi lain, Nishimiya mencoba untuk melancarkan teknik tebasan angin yang dia keluarkan dari sapu terbangnya tersebut. Namun dengan mudahnya, Urame berhasil menepis serangan itu. Melihat serangannya tidak begitu berefek, membuat gadis itu merasa sebal. Sambil mendarat, dia memberikan instruksi Itadori jika saat ini hanya mereka bertiga saja yang bisa bergerak. Mereka harus mengulur waktu agar Utahime Sensei dan yang lain melakukan persiapan. Tapi belum sampai mereka maju untuk memberikan serangan lagi, dengan sigap Urame kembali mengeluarkan teknik bekunya. Wanita itu berkata jika satu-satunya pembawa pesan yang mereka butuhkan hanyalah Itadori Yuji saja. Lalu Urame mengeluarkan teknik perisai es di sekelilingnya bernama Chokubaku dan kemudian menghembuskan udara beku dalam skala besar untuk menghentikan pergerakan mereka semua. Kejadian itu membuat mereka tidak bisa bergerak. Yuji merasa jika sesaat kata mati muncul di dalam pikirannya. Namun secara tak terduga, proses pembukaan itu berhasil digagalkan oleh seseorang. Orang itu menyapa Kenjaku dengan sebutan Keto. Ternyata orang yang menolong tersebut adalah Tsukumo Yuki. Menurutnya sekarang penyihir itu bisa menjawab pertanyaan yang dulu pernah dia lontarkan. Lalu sambil tersenyum dan berpose menggoda, wanita itu kembali bertanya kepada penyihir tersebut, tipe cewek seperti apa yang Keto sukai. Sepertinya wanita satu ini belum tahu ya guys, kalau yang mengendalikan tubuh Keto sekarang ini adalah Kenjaku. Bener gak? Sedangkan Kenjaku sendiri yang melihat kedatangan penyihir itu membuatnya tersenyum penuh emosi. Tidak disangka, penyihir tingkat tinggi Tsukumo Yuki muncul di medan pertempuran. Apakah dengan kemunculan penyihir tersebut akan dapat membalikan keadaan? Atau justru Kenjaku lah yang akan kembali memberikan kejutan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 135 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 135 yang isinya memperlihatkan Tsukumo Yuki yang datang ke medan pertempuran dan menyelamatkan Itadori bersama yang lainnya dari teknik udara beku yang Urame lancarkan. Kedatangan wanita penyihir itu membuat Kenjaku jadi emosi dan seperti merasa tertantang. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.